Janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, dan akan apa yang kamu pakai. Hal-hal seperti itu menjadi fokus orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi hendaklah kamu mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Itu juga pesan Paulus kepada kita dalam bacaan yang kedua tadi, bahwa kita jangan hanya memperhatikan kenikmatan tubuh kita saja, tetapi ada kehidupan yang lain yang lebih berharga yang harus kita perhatikan. Dalam bacaan pertama juga dikatakan bahwa Allah menciptakan semesta alam ini. Artinya segala sesuatu adalah miliknya. Jangan kita jadikan ciptaan ini sebagai fokus, tetapi fokuslah kepada Sang Pencipta. Hari ini etnis Tionghoa merayakan hari raya Imlek. Ini adalah hari raya milik rakyat, perayaan rakyat. Jadi bukan milik agama tertentu. Agama apapun juga boleh merayakannya. Bahkan bangsa apapun juga boleh merayakannya. Sebab apa yang dirayakan? Yang dirayakan adalah keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang. Keluar dari musim dingin, masuk ke musim semi. Artinya ketika dalam kegelapan, ketika dalam kedinginan, orang seakan-akan mati, tidak punya harapan, karena tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika musim semi tiba, ada harapan lagi untuk menanam dan untuk mendapatkan hasil. Itulah yang dirayakan sebenarnya. Jadi bukan perayaan agama. Karena itulah kita di dalam gereja Katolik, kita ikut merayakan ini. Bukan sebagai perayaan agama, tapi bersyukur bahwa 1 tahun yang lalu kita sudah diberkati. Meskipun kita hidup dengan susah payah. Di tahun tikus ini banyak sekali bencana yang terjadi, bahkan mungkin masih berlangsung. Kita memasuki tahun kerbau atau sapi atau lembu, banteng dan sebagainya, sejenisnya. Kita berharap di tahun yang baru ini kita bisa mengalahkan virus. Kita bisa hidup lebih baik lagi. Kita bisa menikmati kesejahteraan yang lebih baik lagi. Itulah harapan. Jadi bangsa apapun juga boleh merayakan perayaan seperti ini, merayakan harapan. Nah, pada saat orang merayakan Imlek, ada banyak pernak-pernik. Jadi suatu perayaan kalau dirayakan tidak ada ceritanya, maka kurang seru, kurang membuat orang bergembira dan termotivasi. Ada banyak pernak-pernik di dalam Imlek. Pertama, tentu saja makanan. Karena pada saat orang pesta, orang perlu makan. Nah, bukan asal makan. Makanan-makanan yang dimakan adalah makanan yang bunyinya atau maknanya mencerminkan harapan akan mendapatkan rezeki, mendapatkan kesehatan dan sebagainya. Misalnya, ketika Sacap Me atau 1 hari sebelum malam sebelum Imlek, orang makan ikan, makanan wajib. Kenapa ikan? Karena ikan dalam bahasa Mandarin bunyinya adalah yu. Yu juga dalam bahasa Mandarin berarti, dengan bunyi yang sama ini, dia berarti lebih atau kelimpahan, mempunyai lebih. Maka dengan makan ikan berharap semoga rezeki kita ini tetap berlebih, tidak berkurang. Kalau mau berlebih ya harus tahu menabung, tahu berhemat, tahu beramal juga. Kalau kita boros-boros ya tidak akan lebih. Juga makan yang manis-manis, supaya kata-kata kita manis, hidup kita manis, kita mempunyai kenangan yang manis. Itu harapan. Kalau kita tidak melakukannya, tidak berusaha melakukannya, ya tidak akan terwujud juga. Makan apa lagi? Kue keranjang. Kue keranjang itu disebut Nian Kau. Nian Kau ini bunyinya sama dengan Nian, artinya tahun.
Kau artinya tinggi. Dengan harapan tiap tahun kita semakin bertambah tinggi. Bukan badannya bertambah tinggi, tetapi rezekinya bertambah banyak, pangkatnya tambah tinggi, teman tambah banyak, kita semakin mampu berprestasi bagi orang lain. Itu harapannya. Maka makan kue keranjang. Tentu saja kalau hanya makan kue tidak akan bertambah prestasi kita. Kita harus berjuang. Itu hanya lambang saja. Kita makan buah lagi. Buah apa? Buah apel. Apel dalam bahasa Mandarin disebut pingguo. Ping ini sama dengan atau mirip dengan bunyi ping-an, artinya damai. Jadi berharap semoga di tahun yang baru kita semakin damai. Makan jeruk juga. Tahun ini kita tidak bagi jeruk karena situasi seperti ini agak repot. Jeruk ini apa? Dalam bahasa Mandarin disebut juizi. Ju ini bunyinya mirip-mirip dengan ci. Ci ini berarti beruntung. Ci siang. Jadi dengan makan jeruk, harapannya semoga kita semakin beruntung, semakin banyak rezeki. Dalam bahasa Kanton disebut kam. Kam itu mirip dengan emas artinya. Jadi makan jeruk seperti kita mendapatkan emas. Ini tentang makanan, masih banyak makanan yang lain. Lalu orang ketika bertemu saling mengucapkan selamat. Selamat ini adalah kata-kata yang memberikan motivasi kepada orang untuk maju. Misalnya tahun ini, tahun sapi, mereka buat satu kata, Niu Chuan Qian Kun. Sebenarnya bukan kata sapi yang dipakai di situ. Niu Chuan artinya memutar balik atau menggerakkan atau membalikkan. Nah, Qian Kun ini artinya dunia. Jadi membalikkan dunia. Artinya membalikkan situasi yang buruk menjadi baik. Nah, kita berharap di tahun ini kita mampu membalikkan situasi yang buruk, yaitu virus corona, menjadi kesehatan yang baik bagi seluruh dunia, terutama bagi bangsa Indonesia, khususnya kita di Paroki Kristus Raja. Niu Chuan itu, kata pertama itu adalah membalikkan, tetapi bunyinya mirip dengan kata sapi, yaitu niu. Maka kata pertama itu diganti dengan huruf niu yang artinya sapi. Kita nanti selesai misa boleh melihat sapi raksasa di aula. Melihat itu tidak usah disembah, itu hanya hiasan saja. Tapi ingatkan pada kita bahwa dengan kerja keras kita bisa memutar balik keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Lalu orang katakan Xin Mian Kuai Le, semoga di tahun yang baru, Kuai Le artinya bahagia, kita mendapatkan kebahagiaan. Wan Shi Ru Yi, segala hal sesuai dengan keinginan hati kita, mampu terwujud sesuai dengan keinginan hati kita, maka disebut Wan Shi Ru Yi. Masih ada banyak ucapan-ucapan yang lain, tapi yang paling populer adalah Kung Si Fa Cai. Artinya apa? Semoga engkau mendapatkan rezeki, semoga rezekimu semakin bertambah di tahun yang baru. Tapi ejaan Kung Si Fa Cai ini kalau di Indonesiakan itu tulisannya Gong Si Fa Cai. Nah, jangan dibaca Gong Si Fa Cai. Bukan begitu cara membacanya. Meskipun tulisannya G-O-N-G, bacanya adalah Kung, bukan Gong. Gong itu berarti bodoh, gila-gila sedikit. Si itu berarti mati. Masa tahun baru semoga engkau gila-gila mati lagi? Kan bukan. Maka baca yang benar, jangan baca Gong Si Fa Cai, tetapi Kung Si Fa Cai. Tapi sama pastor tidak usah ngomong Kung Si Fa Cai. Jangan berharap pastor tambah rezeki. Nah, repot, nanti dia cari-cari uang. Nanti pastor bisnis online atau cari rezeki. Tugas pastor bukan itu. Kepada pastor Anda boleh mengatakan semoga lebih sehat, lebih sukacita, lebih berprestasi. Nah, itu boleh. Yang Kung Si Fa Cai, jangan sama pastor, sama pedagang, sama yang lain boleh, lebih cocok. Jadi kadang-kadang kita asal bunyi tidak tahu artinya apa.
Kemudian mereka juga membuat tanda penghormatan dengan tangan. Nah, ada dua macam penghormatan di dalam tradisi orang Tionghoa. Pertama adalah penghormatan ketika orang bertanding. Jadi ketika ada seorang jagoan, dia ingin bertanding dengan jagoan lain, maka mereka terlebih dahulu memberikan penghormatan. Bagaimana? Dia tangan kanan digenggam, tangan kiri ditutup, tapi tidak digenggam, ditutup saja seperti ini. Artinya apa? Saya mau belajar dari engkau, maka saya tutup tangan saya yang bisa membahayakan ini, tangan kanan untuk menyerang orang, saya tutup. Artinya saya tidak berusaha melukai engkau, saya hanya mau belajar dari engkau. Jadi itu penghormatan yang bagi orang yang mau bertanding. Jangan salah. Nah, ketika dalam perayaan seperti ini penghormatannya beda lagi, yaitu tangan kiri digenggam, tangan kanan di luar dikatupkan, jadi digenggam seperti ini. Filosofinya apa? Ini bukan satu-satunya penjelasan, tapi menurut saya ini penjelasan yang sangat masuk akal dan logis. Tangan kanan adalah tangan yang biasanya kita pakai untuk berbuat baik. Berbuat jahat juga bisa pakai tangan kanan, tapi biasanya dengan tangan kanan kita berbuat baik. Kita bersalaman, kita membelai anak kita memberikan barang kepada orang, kita menerima barang dari orang lain, kita gunakan tangan kanan. Maka tangan kanan dilambangkan sebagai tangan yang baik. Bukan berarti tangan kiri tidak baik, ini hanya lambang. Maka kiri dilambangkan yang tidak baik. Karena itulah pada hari gembira yang kiri digenggam ditutup di dalam situ. Maka saya menyembunyikan keburukan, saya menampakkan kebaikan di luar keburukan ini. Ketika saya memberikan soja pada orang, maka ini artinya kanan saya berikan padamu, saya berikan yang baik kepadamu, yang buruk saya simpan untuk diri sendiri saja. Masyarakat akan kacau dan akan tidak baik kalau kita memberikan yang buruk pada orang, yang baik simpan untuk diri sendiri. Jadi pada saat seperti ini, kanan di luar, kiri di dalam. Artinya saya memberikan kebaikan kepadamu. Nah, bagaimana jika kiri di luar? Nah, ini lain lagi, dipakai bukan untuk perayaan seperti ini. Tetapi ketika ada orang meninggal dunia, kita mengunjungi keluarganya, maka kiri di luar, artinya kiri adalah tangan yang berduka cita. Saya berduka cita bersama keluargamu. Maka kiri di luar. Yang kanan kegembiraan, saya simpan dulu gembira saya. Artinya kalau kita ke rumah duka ada orang meninggal, jangan kita gembira-gembira di situ, ikutlah berduka di situ. Tapi sekarang sudah beda ya, saya lihat di rumah duka orang gembira-gembira itu, makan minum, bahkan ada yang main judi lagi di situ untuk membuang waktu. Kalau memang engkau tidak tahan lama-lama di situ, pergi saja. Kenapa harus bikin kekacauan di situ? Ya, ada yang bikin kekacauan di situ. Jadi pada saat ada orang meninggal, kiri di luar berarti saya turut berduka cita bersamamu, gembira saya simpan dulu di dalam. Lalu gerakannya seperti apa? Ada 3 gerakan. Gerakan pertama adalah ditaruh di atas kepala. Artinya apa? Di atas kepala kita itu siapa? Tuhan. Jadi hormat pertama diberikan kepada Tuhan Allah, maka ditaruh di atas kepala. Hormat kedua diberikan kepada orang yang lebih tua, lebih senior. Orang tua kita, guru kita, atau orang yang memang usianya lebih tua dari kita. Kita taruh di muka, artinya saya memberi muka kepadamu. Jadi taruh di muka. Nah, orang yang lebih tua ini ketika diberi hormat seperti itu, jangan balas. Engkau bilang terima kasih saja. Jangan kita taruh sini, dia taruh sini juga. Lalu siapa lebih tua? Jadi yang muda memberikan pada yang tua, pada pastor misalnya kita berikan di muka. Nah, kemudian kalau kita sepantaran, status sama, usia sama, maka ditaruh di dada saja. Saya memberikan hati kepadamu. Nah, yang sana juga memberikan hati pada kita. Tapi jangan jatuh hati. Saling memberikan hati artinya kita saling memahami. Ini cara-cara kita memberikan salam. Tentu saja ada cerita-cerita yang berkaitan dengan Imlek.
misalnya hiasan-hiasan ini. Ini adalah hiasan yang dipersiapkan oleh Pastor Yuki, oleh para suster, oleh OMK dan sebagainya. Mereka sudah menghias dengan baik. Juga Ibu Teresia sudah memberikan kita bunga. Ini adalah tanda sukacita, kemeriahan. Nah, kenapa ada pohon ini? Bunga ing ini, kita sebut inghua, dia ini bisa bertahan dalam musim dingin. Semakin dingin, semakin bagus bunganya. Artinya, semoga kita di dalam kesulitan pun tetap bertahan, tetap mampu bersinar, tetap mampu berprestasi. Ini hanya lambang saja. Anda taruh 10 pohon di rumah juga, kalau tidak banyak kerja keras, tidak berusaha damai dengan orang, ya tidak pernah akan damai. Yang penting adalah bagaimana kita berusaha. Ini hiasan-hiasan. Kita lihat ada pernak-pernik apa lagi? Naga misalnya. Naga ini banyak orang salah mengerti, terutama orang-orang yang sok tahu, mengatakan naga adalah lambang iblis. Maka orang Tionghoa ini menyembah iblis karena ada naganya. Itu ngawur. Saya ulangi lagi ya. Itu ngawur. Kalau saya sudah ulangi begitu, itu berarti memang sangat ngawur. Naga bagi orang Tionghoa itu adalah lambang kekuatan, keperkasaan, kemegahan. Karena binatang naga itu sebenarnya tidak ada. Dia adalah satu binatang yang dibentuk dari macam-macam kekuatan binatang lain. Kalau Anda perhatikan naga, tanduknya tanduk sapi, matanya mata elang, ada yang mengatakan mata kelinci juga sebab merah. Kupingnya kuping babi, moncongnya moncong buaya, badannya badan ular, sisiknya sisik ikan, cakarnya cakar elang, ekornya ekor ikan. Jadi ada macam-macam kelebihan binatang. Artinya apa? Banyak kelebihan digabung jadi satu, menjadi satu kekuatan. Itu artinya apa? Itu artinya kekuatan dalam bekerja sama. Kalau orang-orang yang hebat mau bekerja sama, maka ada kekuatan. Tapi kalau orang tidak mau bekerja sama, sehebat apapun juga akan hancur. Maka naga adalah lambang kemegahan dan kerjasama yang baik. Ini bukan lambang setan sama sekali, tidak ada hubungan dengan setan. Jadi kalau hari ini Anda mendengar ada orang mengatakan naga lambang setan, di rumah Anda punya Gucci, gambarnya naga, disuruh pecahkan, buang, suruh dia beli. Kamu pecahkan, beli dulu, nanti baru pecahkan. Boleh, kasih dia harga mahal tentu saja. Beli tidak? Enggak, cuma ngomong aja. Nah, itu orang-orang sok tahu, tidak usah didengarkan. Lalu tahun ini kita memasuki tahun kerbau. Buat apa sih binatang-binatang ini? Sebenarnya orang pada zaman dulu menetapkan 12 sio ini bukan untuk meramal nasib, sama sekali bukan. Waktu itu orang belum punya angka, tidak tahu tahun. Maka mereka menggunakan 12 binatang supaya ketika kita mau bertanya, engkau usia berapa? Itu tidak sopan. Kita tanya engkau sio apa? Lahir di tahun apa? Nah, dari itu bisa menduga-duga kira-kira umurnya berapa. Kalau tanya langsung umur orang itu tidak sopan zaman dulu. Sekarang sih tidak peduli, orang tanya saja. Jadi binatang-binatang ini untuk menentukan tahun. Tahun ini kita masuk ke tahun apa? Seperti itu. Nah, kerbau, tentu saja kita katakan kerbau adalah binatang yang rajin. Kita berharap semoga di tahun ini kita bisa kerja keras seperti kerbau. Tapi harus tahu istirahat juga, tahu rekreasi. Kalau rekreasi juga harus pakai masker. Banyak orang lupa ya, pergi kemana-mana tidak pakai masker. Atau menganggap enteng. Nah, itu tidak baik. Terutama kaum berjubah. Bertobatlah kaum berjubah. Saya juga kaum berjubah. Karena kita dilihat orang. Kalau kaum berjubah saja tidak pakai masker, lalu bagaimana umat? Orang katakan, dia seperti itu. Jadi hati-hati. 12 sio ini sebenarnya mempunyai filosofi yang sangat dalam. Kita lihat apa? Bukan sekedar binatang saja.
12 berarti ada 6 pasang. Pasangan pertama yaitu tikus dan kerbau. Tikus adalah binatang yang pintar, cerdas. Tikus pintar loh. Kalau Anda kasih dia perangkap satu kali, dia tidak akan, teman-temannya tidak akan kembali ke situ lagi karena dia pintar. Kerbau binatang yang rajin. Kita bilang kerja keras seperti kerbau. Pintar bagus, tetapi harus rajin juga. Rajin bagus, tapi harus pintar juga. Ada orang yang pintar tapi tidak rajin, maka dia hanya menjadi orang yang sok tahu. Teorinya banyak sekali. Orang buat apa saja dia kritik dengan teori bagus-bagus, tapi dia sendiri tidak gerak, cuma ngomong saja. Itu orang yang sok tahu namanya. Tapi rajin, kerja keras tapi tidak punya taktik, tidak punya trik, tidak punya cara, tidak tahu memanage dengan baik, ini juga hasilnya sedikit. Jadi ada orang yang kerja keras seumur hidup, hasilnya cuma sedikit saja. Kenapa? Karena tidak pintar, karena tidak menggunakan cara-cara yang tepat, manajemen yang tepat. Maka orang Tionghoa mengajar zaman dulu bahwa kita harus pintar sekaligus rajin, atau kita harus rajin sekaligus pintar. Jangan cuma satu, itu menjadi tidak seimbang. Jadi ini pasangan pertama, pintar tetapi juga rajin. Pasangan kedua, macan dan kelinci. Macan ini binatang yang berani sekali. Dia bisa nerjang apa saja. Kelinci binatang yang hati-hati. Kalau Anda perhatikan kelinci, dia kan selalu begini. Lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan. Dia hati-hati. Maka menjadi orang berani bagus, tetapi juga harus hati-hati. Kalau cuma berani dan tidak hati-hati, maka konyol namanya. Ada lihat orang yang naik motor kencang-kencang, berani tidak? Oh, berani sekali. Hati-hati tidak? Tidak hati-hati. Mungkin dia bisa membahayakan nyawanya sendiri dan nyawa orang lain. Terlalu hati-hati tapi tidak punya keberanian, ini juga tidak punya prestasi apa-apa. Diminta lakukan ini takut, lakukan itu takut, karena takut gagal, tidak punya keberanian, tidak akan ada prestasi. Jadi berani bagus, tapi juga harus hati-hati. Hati-hati bukan berarti takut loh. Kadang-kadang ada orang mundur bukan karena takut. Yesus juga berapa kali dia mundur. Ketika orang-orang mau mendorong dia masuk ke jurang, dia mundur juga. Ketika banyak orang mengurumuni dia, dia juga mundur ke tempat yang sepi untuk berdoa. Bukan berarti dia takut, tapi dia bijaksana. Dia hati-hati. Jadi hati-hati bagus, tapi jangan terlalu hati-hati sampai tidak punya keberanian untuk berbuat sesuatu. Pasangan ketiga adalah naga dan ular. Naga ini binatang yang keras dan kaku, besar, kaku gitu. Tapi yang sesuatu yang kaku ini gampang patah. Kita lihat misalnya baja. Baja lebih kaku daripada besi. Baja lebih gampang patah daripada besi karena dia kaku. Sedangkan ular binatang yang fleksibel, dia luwes sekali, dia lentur. Nah, lentur tidak gampang patah. Menjadi orang boleh punya prinsip yang kuat, tetapi juga kadang-kadang harus fleksibel seperti ular. Maksudnya ada banyak orang sangat taat aturan, tapi dia menjadi musuh banyak orang. Kenapa? Karena tidak bisa fleksibel. Tetapi sebaliknya, jika terlalu fleksibel, orang ngomong apa saja saya ikut, maka tidak punya prinsip namanya. Susah juga, tidak akan dipercaya orang. Maka berprinsip bagus, kaku bagus, tapi kadang-kadang harus fleksibel juga, seperti naga dan ular. Pasangan berikutnya adalah kuda dan kambing atau domba. Kuda ini binatang yang cepat. Dia cepat mencapai tujuan, dia tidak lihat kiri kanan, dia cepat mencapai tujuannya. Sedangkan kambing binatang yang penurut. Nah, cepat bagus, tetapi kadang-kadang harus nurut juga.
Kalau kita terlalu cepat, ngomong terlalu cepat, bergerak terlalu cepat, orang-orang yang sekeliling kita ini tidak bisa mengikuti kita. Mereka ketinggalan. Akhirnya kita menjadi orang yang sendirian karena bergerak terlalu cepat, tidak bisa membawa orang untuk maju bersama-sama. Tetapi terlalu penurut juga ini repot, jadi lambat, jadi tidak bisa bergerak. Karena itulah kita menurut, mampu bergaul dengan sesama seperti kambing. Ini juga kita perlu mempunyai kekuatan dan kecepatan seperti kuda. Jadi cepat bagus, tetapi juga harus mampu bersinergi dengan keadaan sekeliling kita. Berikutnya adalah monyet dan juga ayam. Monyet ini apa? Monyet binatang yang sangat kreatif, lucu. Kita lihat kan monyet banyak akalnya. Maka ada topeng monyet, nggak ada topeng babi atau topeng sapi. Karena monyet kreatif ya, dia bisa macam-macam, lucu sekali. Sedangkan ayam ini binatang yang disiplin. Pagi-pagi dia sudah bunyi supaya membangunkan orang. Dia disiplin sekali, tidak pakai waker dia. Kalau dia berkokok, kadang-kadang dia merem. Kenapa ayam merem waktu berkokok? Kenapa? Tahu tidak? Karena dia sudah hafal teksnya, tidak usah baca teks. Jadi menjadi orang yang kreatif bagus, banyak akal, banyak ide bagus, tetapi juga harus disiplin. Ada banyak orang pintar, banyak akal, tapi tidak disiplin, tidak tekun, maka dia tidak akan mencapai hasil apa-apa juga. Menjadi orang yang disiplin bagus, tetapi juga harus mempunyai banyak akal. Artinya pasangan yang berikut ini adalah, nah sekarang pasangan yang terakhir adalah anjing dan babi. Anjing ini binatang yang setia. Babi ini binatang yang seenaknya. Ada di sampah atau di tempat bersih, dia bisa. Itu seenaknya, artinya dia bisa masuk ke lingkungan apa saja. Anjing setia. Kita setia pada satu hal bagus, tapi kita juga harus bisa menerima orang-orang lain, bisa masuk ke lingkungan yang lain. Kalau hanya setia untuk diri kita sendiri, untuk satu hal saja, maka bisa kita menjadi orang yang fanatik. Kita lihat orang-orang yang fanatik, mereka tidak bisa menerima orang lain, menganggap hanya dia yang benar, hanya dia yang punya Tuhan. Nah, itu orang-orang yang fanatik. Hanya agamanya yang mengajarkan yang terbaik, yang lain tidak benar. Itu setia yang tidak benar. Setia, oh tentu saja setia, tetapi juga harus mampu menerima orang-orang lain. Kita bersyukur kita menjadi orang Katolik. Orang Katolik adalah orang yang diajar untuk menerima semua orang, membantu semua orang, mendoakan semua orang, juga menerima pertolongan dari semua orang. Jadi setia bagus, tetapi juga kita harus mampu bergaul dengan orang lain. Ini sudah 12, jadi ada 6 pasang yang kita bahas pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi bekal bagi kita. Selain kita belajar agama, kita perlu belajar kebudayaan juga. Sebab dengan kebudayaan kita bisa lebih masuk ke dalam lingkungan orang lain. Kita bisa menerima orang lain juga bisa menerima kita. Semoga kita merayakan tahun ini dengan penuh sukacita, dan Tuhan sungguh memberkati kita lewat kerja keras kita, lewat kebaktian kita kepada sesama, terutama kebaktian pada orang tua. Yesus pernah satu kali mengatakan, janganlah kalian terlalu sibuk memperhatikan kewajiban agama sampai lupa berbakti kepada orang tua. Jadi ingat, Yesus saja berbakti pada orang tuanya. Tetapi sebaliknya, jangan hanya ikuti adat istiadat tapi lupa beragama. 2 hal sangat penting, 2 hal harus bekerja sama. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita semua. Amin.